Santi dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujiannya yang menguatkan iman kita, menyegarkan kita. Dan juga terima kasih untuk Ira Hosana yang sudah membawakan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik, apapun yang kita alami, Tuhan sanggup memelihara, menjaga, melindungi, dan menolong kita setiap saat. Dan juga Ci Silviaso, terima kasih untuk instrumen piano tentang kasih Tuhan yang maha besar. Bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang mengasihi kita, mengampuni kita, dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui puji-pujian, jiwa kami disegarkan, iman kami diteguhkan, dan kami dipersiapkan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan berkatilah hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, berguna menyalurkan berkat Tuhan buat kami, dan siapkan hati dan pikiran kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang doktrin manusia, dengan tujuan supaya kita lebih mengenal diri kita, lebih mencintai diri kita, agar kita juga bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Pelajaran pada hari ini saya beri topik manusia di mata Tuhan. Menurut saudara, apakah manusia itu sungguh-sungguh amat berharga? Kalau iya, manusia sungguh-sungguh berharga, bernilai, berapa harganya? Berapa nilainya? Kalau kita hargakan dengan uang, berapa harganya? Apakah seharga life insurance atau asuransi jiwa yang saudara beli? Mungkin $1 juta, atau berapa? Atau saudara berkata bahwa harga manusia itu tak ternilai, gak bisa dinilai dengan uang, lebih mahal dari uang dan lebih mahal, lebih berharga dari apapun di dunia ini. Kalau benar manusia itu sungguh tak ternilai, pertanyaan saya adalah, kenapa di dunia ini ada orang-orang yang masih merasa minder, masih merasa kurang berharga, rendah diri, kalau dirinya kurang cakep, atau kurang kaya, atau kurang pintar, atau kurang-kurang yang lain, dia merasa dirinya kurang berharga. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menilai diri saudara, menganggap diri saudara sungguh-sungguh tak ternilai harganya? Kalau manusia dibandingkan dengan binatang, menurut saudara, siapa yang lebih jahat? Binatang atau manusia? Kalau katakan binatang lebih jahat, kenapa faktanya manusia lebih pintar, lebih hebat, melakukan bermacam-macam jenis dosa dan kejahatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh binatang-binatang di dunia ini? Berarti manusia lebih jahat. Manusia lebih buruk, manusia lebih tak bernilai. Tapi kalau sebaliknya kita mengatakan manusia lebih jahat dari binatang, artinya binatang itu jauh lebih baik dari manusia. Kenapa ada manusia yang kalau dikatakan sebagai binatang, dia marah? Ada orang yang memaki orang sebagai binatang, nama-nama binatang dipakai. Pasti marah. Saudara marah nggak kalau dikatakan binatang? Kalau ada orang di samping saudara saat ini, sama-sama mengikuti acara online ini, atau kapan-kapan kalau ketemu dengan temanmu, silakan saudara diskusikan. Siapa yang lebih jahat, binatang atau manusia? Siapa yang lebih buruk? Siapa yang lebih berharga, binatang atau manusia? Baik, kita akan lanjutkan. Menurut saudara, apa tandanya jika seseorang merasa dirinya berharga di mata Tuhan? Saya yakin dia punya kepercayaan diri, tahu menghargai dirinya sendiri, dan juga tahu menghargai orang lain. Dirinya lebih optimis, lebih ceria, lebih bergairah dalam menjalani hidup di dunia ini. Sebaliknya, orang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan atau tidak berharga di mata manusia, dia akan lebih pesimis, akan minder, suka murung, cepat kecewa, cepat putus asa ketika ada persoalan, kesulitan, penderitaan yang dihadapi di dunia ini. Nah, permisi tanya, apakah saat ini saudara
merasa kurang berharga di mata Tuhan? Apakah saudara merasa kurang berharga di mata manusia? Firman Tuhan malam ini akan menolong saudara belajar bagaimana manusia itu di mata Tuhan. Dan bila saudara kenal seseorang yang lain yang merasa dirinya kurang berharga, maka saudara dapat menolongnya setelah belajar firman Tuhan pada hari ini. Oke? Mari kita baca Alkitab dalam Mazmur 8 ayat 4-10. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Disebut dengan Mazmur refleksi atau Mazmur meditasi. Dia bertanya, siapakah dirinya di hadapan Tuhan? Saudaraku, salah satu pertanyaan yang paling utama dalam studi tentang manusia ataupun dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah pertanyaan, siapakah aku ini? Mungkin saudara pernah bertanya-tanya, siapakah aku ini? Aku ini dari mana dan akan kemana? Kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa aku harus lahir ke dunia ini? Dari mana asalnya aku ini? Dan setelah nanti aku mati dari dunia ini, aku bakal kemana? Siapa yang bisa memberi aku jawaban seperti ini? Pertanyaan seperti ini ditanyakan juga oleh Raja Daud. Dan ketika dia merenungkannya, dia merefleksikannya, dia bermeditasi di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan dia jawabannya. Dan oleh inspirasi Roh Kudus, kemudian Daud menuliskan dalam Mazmur 8 ini. Nah, saudaraku, dari firman Tuhan di atas kita akan belajar bahwa manusia di mata Tuhan itu sungguh-sungguh amat berharga. Ada beberapa alasan yang dituliskan oleh Raja Daud dalam Mazmur ini. Yang pertama, manusia lebih berharga dibandingkan dengan alam semesta. Ayat keempat. Daud membandingkan dirinya dengan langit, bulan, bintang, dan seluruh alam semesta. Dan dia dapati dirinya sebagai manusia jauh lebih berharga dari seluruh alam semesta jagat raya ini. Tuhan Sang Pencipta jauh lebih memperhatikan manusia dibandingkan matahari, atau bulan, atau bintang, atau lautan, atau gunung, atau semua alam semesta yang sangat luar biasa ini. Namun sayang, hari ini ada sebagian manusia berbuat kesalahan dengan merendahkan dirinya di bawah alam semesta. Dan kemudian jatuh dalam menyembah alam semesta. Jadi bukan menyembah Tuhan Sang Pencipta alam semestanya yang disembah. Tidak heran di dunia ini ada yang masih menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang-bintang, pohon-pohon, lautan, gunung, dan sebagainya, dan sebagainya. Ajaran New Age misalnya di abad 19-20 mengajak manusia kembali kepada alam, back to the nature, dan menyatu dengan alam. Sebab mereka mengatakan manusia itu adalah bagian dari alam yang maha besar. Manusia akan kembali ke alam semesta yang maha besar ibarat satu tetes air yang kembali ke lautan yang luas. Itulah kehidupan manusia. Menyatu dengan alam, kemudian menjadi alam. Ini konsep yang salah. Ini ajaran naturalisme. Kelompok New Age ini menolak ajaran firman Tuhan, menolak pribadi Tuhan Sang Pencipta.
menolak semua agama di dunia ini. Tapi pada saat yang sama mereka menciptakan agama sendiri, yaitu naturalisme. Itu agama mereka. Sebuah isme, sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa alam semesta adalah yang tertinggi. Dan manusia akan menyatu dengan alam. Dan harus tunduk kepada alam. Dan menyembah kepada alam. Alam yang diciptakan Tuhan telah diangkat oleh mereka menggantikan posisi Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudaraku, ingat, saudara sebagai manusia lebih tinggi dari alam semesta. Lebih berharga dari seluruh alam semesta ini. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Dia berikan mandat kultural kepada manusia supaya manusia menguasai alam, menaklukkan alam, dan mengelola alam semesta untuk kebaikan hidup manusia. Bandingkan ayat 7-9. Firman Tuhan berkata, manusia berkuasa atas buatan tangan Tuhan, yaitu seluruh ciptaan Tuhan. Termasuk semua binatang di darat, di dalam lautan, dan di udara. Kebenaran ini sama dengan yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Ketika Tuhan katakan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, setelah Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini, pada hari pertama sampai ke-6 kemudian Dia menciptakan manusia dan berkata kepada mereka, taklukkanlah seluruh alam semesta ini. Berkuasalah atas mereka. Artinya, manusia diberi hak, otoritas, mandat untuk mengelola alam semesta ini. Mengaturnya dengan baik. Sebab seluruh alam semesta ada di bawah kaki manusia. Lebih rendah. Dan seluruh ciptaan yang lain itu diciptakan Tuhan untuk menjadi kebaikan bagi umat manusia. Jadi alam jangan diangkat menjadi Allah. Biarkan Allah adalah Allah, kemudian manusia, ciptaan tertinggi, barulah seluruh alam semesta yang paling rendah. Ingat, Tuhan tidak mengatakan bahwa alam semesta itu harus diangkat menjadi Allah atau Tuhan atau berhala yang disembah oleh manusia. Permisi tanya, saudara, apakah dalam hidupmu masih ada berhala? Ada sesuatu yang saudara tinggikan, menggantikan posisi Tuhan, Sang Pencipta itu. Mungkin sadar atau tidak sadar, saudara telah jatuh dalam konsep naturalisme yang mengagungkan alam, yang menundukkan diri kepada alam, memuja alam semesta. Misalnya ada tradisi menyembah matahari atau tradisi menyembah bulan, misalnya keturunan orang Tionghoa ada tradisi itu, menyembah bintang-bintang, walaupun saudara tidak menyembah bintang A, bintang B, tapi kalau saudara hari ini percaya kepada bintang-bintang di horoskop, ramalan nasib oleh bintang, itu pun sama dengan berhala, hati-hatilah. Atau ada berhala-berhala lainnya, misalnya bisnis saudara, pekerjaan saudara, hobi saudara, kesenangan tertentu, tokoh tertentu, atau saudara kecanduan terhadap sesuatu yang mengikat saudara. Saudara tidak bisa lepas dari itu. Atau saudara gila kejar uang, mengejar kenikmatan dunia, atau apa saja, atau siapa saja, dewa-dewi misalnya, yang menggantikan posisi Tuhan Sang Pencipta. Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang Pencipta dan Sang Penyelamat saudara. Kalau ada saudaraku, segeralah bertobat dan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Bukan kepada alam atau berhala yang lainnya. Sembahlah hanya kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan saudara jauh melampaui seluruh alam semesta ini. Amin. Yang kedua, manusia ada dalam pikiran dan hati Tuhan. Ayat 5. Daud mengalami bagaimana Tuhan yang maha besar dan maha kuasa itu juga adalah Tuhan Allah yang maha baik. Istilah Tuhan mengingatnya. Siapalah manusia sehingga Tuhan mengingatnya? Artinya, manusia selalu ada dalam pikiran Tuhan.
Istilah Tuhan mengindahkannya. Mengindahkannya artinya manusia selalu ada dalam hati Tuhan. Tuhan selalu mengasihi manusia. Setia mengasihi manusia. Jadi saudaraku, Tuhan selalu memperhatikan saudara. Dengan serius. Selalu mengingat saudara. Saudara selalu ada dalam hati Tuhan. Saudara dicintai Tuhan. Walaupun sebagai manusia, saudara lemah dan bisa terjatuh dalam dosa dan melawan firman Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia mengasihimu, memperhatikanmu, memeliharamu, dan ingin memberkati kamu, menyelamatkan kamu, mencukupkan semua kebutuhanmu secara utuh. Saudaraku, melalui kebenaran ini, seharusnya kita semua belajar mengucap syukur tanpa henti. Mengucap syukur dalam segala situasi, segala waktu, dalam setiap perkara, walaupun di dunia ini ada banyak hal, banyak perkara, banyak persoalan yang kadang kita tidak mengerti. Mungkin sampai akhir hidup kita tidak mengerti. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tetap selalu maha baik, maha besar, maha kuasa, maha mulia, dan maha kasih. Dia mencintaimu, memperhatikanmu, dan ingin menyelamatkan saudara. Dan puncak cinta kasih Tuhan itu bisa kita lihat ketika Bapa di sorga yang maha besar mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Inkarnasi menjadi manusia. Manusia yang sempurna 100%, sekaligus Allah yang sempurna 100%. Tujuannya apa? Untuk mati di atas kayu salib. Sebab dosa kita, dosa manusia, harus dibayar dengan kematian. Dan kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang sempurna. Maka Tuhan Yesus sah dan mampu dan berotoritas menggantikan seluruh hukuman dosa kita. Saudara dan saya. Dan buktinya adalah Tuhan Yesus bangkit kembali pada hari ketiga. Itu bukti dia Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat yang sejati, yang sungguh-sungguh telah mengampuni kita dan menjamin pasti memberikan kita hidup yang kekal. Semua orang yang percaya kepadanya tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, latar belakang apapun. Tuhan Yesus mengasihi saudara tanpa syarat dan rindu menyelamatkan saudara. Sebab saudara ada di pikirannya, di hatinya. Sungguh-sungguh dikasihi dan dicintai. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Permisi tanya, sudahkah saudara menerima tawaran cinta kasih dari Tuhan Yesus? Bila saudara sedang menghadapi berbagai macam kesusahan, persoalan, penderitaan di muka bumi ini, ingatlah, itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihi saudara. Sebab di dunia memang telah ada dosa dan kejahatan. Dan orang-orang di bumi ini pasti bisa mengalami persoalan, tantangan, cobaan, dan penderitaan. Namun kehadiran Yesus Kristus yang telah rela mati dan bangkit bagimu, itu membuktikan dia sungguh-sungguh mengasihi saudara. Menyelamatkan saudara. Dan terus akan memelihara dan melindungi saudara. Walaupun ada tantangan, cobaan, dan ujian yang masih berlangsung di muka bumi ini. Sebab itu saudaraku, mulai hari ini, jangan saudara meragukan cinta kasih Tuhan yang maha besar bagimu. Secara pribadi saudara ada di pikiran dan di hatinya. Mulai hari ini, jangan saudara rendah diri, menghina diri, mengejek diri, menolak diri, membuang diri, atau ingin bunuh diri. Itu salah besar. Tanggalkan semua pikiran-pikiran yang tidak benar itu. Yakinlah Tuhan mencintaimu. Bersyukurlah tanpa henti karena cinta kasih Tuhan yang maha besar itu. Selain itu, saudara juga harus belajar menghargai orang lain. Mengasihi orang lain. Menerima orang lain sebagaimana adanya. Jangan merendahkan orang lain. Jangan menghina orang lain. Jangan diskriminasi. Janganlah saudara suka membeda-bedakan orang lain. Atau mencurigai orang lain. Atau memikirkan sesuatu kejahatan untuk orang lain. Jangan, sebab mereka pun adalah ciptaan Tuhan yang sama berharganya dengan saudara di mata Tuhan. Yang ketiga, manusia diciptakan hampir sama
dengan Allah, ayat 6. Istilah hampir sama artinya sangat mirip atau sangat serupa, ibarat fotokopi. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26-27, firman Tuhan katakan, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ini tidak sama artinya dengan makna fisikal, makna jasmania. Bukan berarti wajah kita, bentuk kita, dan tubuh kita mirip dengan Tuhan Sang Pencipta. Bukan. Ini bukan arti jasmania. Ini bukan arti biologis, bukan. Tapi arti secara teologis, secara spiritual. Maksudnya apa? Maksudnya dalam diri manusia, diri kita, ada sifat-sifat Allah, natur Allah, misalnya rasio, pikiran, ya, emosi, perasaan, jiwa, kehendak bebas, free will, nilai kebenaran, nilai kesucian, nilai kebaikan, nilai keadilan, cinta kasih, dan sifat kekekalan. Karena dalam diri manusia ada roh Allah, nafas Allah yang kekal, maka manusia itu sifatnya kekal, rohnya sifatnya kekal. Inilah yang dikatakan dalam ayat 6b. Manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Artinya manusia serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya manusia bisa mengalahkan dirinya, menjadikan dirinya sendiri sebagai Allah. Jadi fotokopi pengen menjadi yang asli. Hati-hati, saudara. Ketika saudara memberhalakan dirimu, egoisme, mementingkan diri sendiri lebih penting dari siapapun, bahkan lebih penting dari Tuhan, saudara sedang mengalahkan diri sendiri. Saudaraku, sebenarnya hal apa yang paling berharga atau paling bernilai di dalam diri seorang manusia? Yaitu gambar dan rupa Allah. Itulah yang paling berharga, paling bernilai, tak ternilai harganya. Artinya manusia itu ada awal, tidak ada akhir. Ada awal, yaitu ketika pertemuan benih laki-laki dan perempuan. Pertemuan benih orang tua kita, papa dan mama. Kemudian menjadi bayi, janin dalam kandungan mama. Itulah awal manusia. Jadi sebelum di dalam kandungan mama, manusia itu nggak ada, rohnya nggak ada di dalam sorga yang kekal, nggak ada. Jadi awalnya adalah dalam kandungan mama. Namun manusia tak ada akhir. Sebab apa? Sebab roh yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia itu datang dari Tuhan. Itu sifatnya kekal. Jadi fisik ini sementara, tapi roh, jiwa dalam diri kita itu kekal selama-lamanya. Setelah kita mati secara fisik, secara jasmani, roh kita itu tetap hidup. Tidak mati. Jadi mati tidak habis. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Nah, persoalannya adalah nanti setelah saudara mati, saudara kekal di sorga bersama Tuhan, Sang Pencipta dan Penyelamat saudara, atau saudara kekal di neraka bersama dengan iblis yang jahat beserta antek-anteknya. Firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta, Sang Penyelamat, dia akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Tapi barang siapa yang menolak percaya kepada Tuhan Yesus, menganggap dirinya Allah, atau menyembah Allah lain atau Allah asing, akan berakhir di neraka selama-lamanya, dihukum kekal selama-lamanya. Sebab dia tidak memiliki sumber kehidupan yang sejati, yaitu Allah Sang Pencipta dan Penyelamat yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang percaya kepada dia, kelak waktu dia meninggal, Tuhan Yesus sendiri yang menjemputnya ke sorga yang mulia dan kekal. Rumah Bapa di sorga. Jadi, rohnya nggak gentayangan seperti kepercayaan sebagian orang. Rohnya nggak berkelana di muka bumi ini kemana-mana sampai kiamat nanti, nggak. Rohnya nggak masuk ke dalam api penyucian, disucikan dulu,
lewat doa orang-orang yang masih hidup, oh itu teori buatan manusia, atau reinkarnasi, hidup kembali, lahir kembali mungkin dalam bentuk yang lain, bisa sebagai manusia, bisa binatang, bisa cacing, macam-macam. Bukan, itu teori buatan manusia, sebab mereka tidak tahu yang sesungguhnya. Mereka menolak firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terbukti. Sebab dia Tuhan Sang Pencipta yang turun dari sorga, dan kemudian dia naik ke sorga. Dia adalah jalan yang bolak-balik dari sorga ke bumi, dari bumi ke sorga. Sebab itu dia bisa membawa kita yang dari bumi ini, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, kembali kepada Bapa di sorga. Apakah saudara yakin? Kalau saudara tidak yakin bahwa saudara pasti masuk sorga, maka izinkan saya berkata, rendahkanlah hatimu. Terimalah Tuhan Yesus. Percayalah kepada dia 100%. Mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Tuhan Yesuslah yang mampu mengampuni dosamu, menyucikan dosamu, dan dia yang mampu menjamin saudara mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Hari ini juga jangan menunda, saudara. Sebab kau tidak tahu kapan maut itu datang menjemput saudara. Masalah keselamatan ini ibarat masalah emergency, gawat darurat. Saya yakin kalau saudara sakit gawat darurat, hampir mati, pasti saudara call 911 atau keluarga saudara call 911 dan memanggil ambulans. Saudara segera dilarikan ke ruang emergency, diselamatkan. Nggak mungkin ditunda-tunda, bukan? Nah, kalau saudara begitu menghargai fisikmu yang sakit dan segera akan diobati dan disembuhkan, kenapa saudara menunda keselamatan jiwamu? Rohmu juga dalam emergency. Kalau hari ini saudara belum percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara sedang gawat darurat. Roh saudara sedang gawat darurat dan emergency. Jangan menunda. Kalau saudara tahu menghargai jasmanimu, hargailah juga roh saudara. Hari ini juga terima Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Dan Tuhan yang memimpin hidupmu, memberkati hidupmu. Amin. Bagi saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya dan menerima cinta kasih Tuhan Yesus, mari saya ajak saudara merespon penghargaan Tuhan terhadap saudara dengan menyembahnya, dengan memuliakannya. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Artinya, kehadiran saudara dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun, dalam perkara apapun di muka bumi ini. Ingat saudara, melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, melalui sikapmu dan keputusanmu, saudara harus sungguh-sungguh memuliakan Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus. Itulah tujuan dari hidup di muka bumi ini. Ketika Tuhan begitu menghargai saudara, saudara begitu berharga di mata Tuhan dan di mata manusia, maka respon yang benar adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan namanya selama-lamanya. Semasih hidup di muka bumi ini, sampai nanti kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau begitu menghargai kami. Terima kasih Tuhan, kami diciptakan sebagai ciptaan yang tertinggi, melampaui alam semesta, melampaui dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, dan apapun di muka bumi ini. Ajarlah kami menghargai diri, mencintai diri, menerima cinta kasih-Mu yang sejati ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengasihi orang lain sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya, yang sakit. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Surya Supeno, besan dari Ciolin yang masih menjalani kemoterapi.
Tuhan, berilah dia kekuatan, berilah dia iman, dan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Kami doakan Pak Indra, yang masih sakit di bagian pinggang dan pinggulnya, mohon jamahan Tuhan. Mohon Tuhan sembuhkan dia dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan yang paling tepat. Kami juga doakan saudara-saudara kami dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Citris, istri dari Ko Asun, agar dia dipulihkan secara sempurna. Ya Tuhan, Engkau sudah memulai mujizat di dalam dirinya, Engkau meneruskannya dan menggenapinya, ya Tuhan. Kami doakan Jane Atmojoyo, Tuhan tolonglah kesehatan jantungnya, agar dia boleh pulih kembali. Semua klot di saluran darahnya boleh disembuhkan, dan dia boleh sehat lagi Tuhan setelah menjalani tes, dan dia boleh beribadah lagi dan melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Tony Harahap, yang juga masih dalam pemulihan dan terapi yang dilakukan. Berikanlah dia kesehatan, kekuatan, agar suatu hari dia sungguh memuliakan Tuhan, bersaksi meninggikan nama Tuhan. Kami doakan remaja kami Arthur Palar, Tuhan tolonglah dia, berikan kesembuhan-Mu yang sempurna. Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik ya Tuhan, Engkau meneruskan dan menggenapinya, itulah janji-Mu Tuhan. Berkati studinya pun boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan Tuhan tambahkan hikmat dan kekuatan baru. Kami doakan Budi Sayogyo, saudara kami yang masih minum obat kimo secara rutin, Tuhan jamah dia, berkati obat yang diminum. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia Tuhan. Kalau boleh dia lepas dari obat kimonya Tuhan, dan dia sungguh sehat jasmani rohani untuk tetap setia beribadah dan bisa melayani Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda, Tuhan pulihkan kesehatannya, kuatkan dia, kaki dan punggung, dan di mana tubuh yang lemah kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu memulihkan dia. Walaupun dalam kelemahan tubuh, dia tetap bisa melayani Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang lain. Kami doakan saudari Irma, Tuhan tolonglah dia yang menjalani treatment suntikan untuk imun sistemnya, supaya cepat selesai dan dia tidak harus tergantung kepada suntikan ya Tuhan. Pulihkanlah dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara lain yang tidak kami sebut satu persatu, yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan jamah. Yang tidak bisa tidur, Tuhan berikanlah ketenangan dan tidur yang nyenyak. Atau yang mengalami sakit-sakit lainnya, Tuhan yang tahu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah mereka satu persatu ya Tuhan. Pulihkan dengan kuasa-Mu dan janji firman-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan semua sakit penyakit saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk para senior kami ya Tuhan, untuk Om Paul Wardana, berikan dia kesehatan dan kekuatan, kelemahan tubuhnya Tuhan tahu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan secara sempurna, beri dia semangat baru, kekuatan baru, untuk bisa tetap beribadah, mengkoordinir Evergreen, menemani Tante Lena yang kakinya lemah, ada gejala Alzheimer. Tuhan kasihanilah dan berkati dengan anugerah-Mu, sukacita-Mu setiap hari boleh dilalui dengan baik. Kami berdoa untuk senior lainnya, Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meiling, Ci Irene. Ya Tuhan, mereka yang hidup dalam kesendirian, mohon Tuhan menyertai. Mohon Tuhan curahkan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan baru setiap hari. Juga Tante Jenna dan Om Andi, khususnya kelemahan tubuh Om Andi, Tuhan tumpangkanlah tangan-Mu dan kuatkan dia. Kami berdoa untuk Om Budi Pualamsah, kami bersyukur baru merayakan ulang tahun ke-90, Tuhan kuatkan fisiknya dan kakinya, dan berkati tekadnya setiap minggu boleh mengikuti ibadah di gereja. Kami doakan Om Cahi dan Ci Suat, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Kami doakan Ko Chun Hong dan Ci Eti, berikan kesehatan dan kekuatan dalam menemani cucu, dan juga setiap minggu boleh beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Dan semua senior-senior lainnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan menyertai. Berikanlah anugerah demi anugerah setiap hari ya Tuhan. Tolong anak mantu cucu mereka takut akan Tuhan, hormat orang tua dan tahu memelihara orang tua. Segala kebutuhan mereka ya Tuhan, Engkau cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkatilah aktivitas mereka, baik itu makan, minum, tidur, ataupun melakukan aktivitas rohani, memuji Tuhan, mengikuti acara online, berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan, kalau Engkau berikan panjang umur, berikanlah sukacita
dan kekuatan untuk terus berfungsi bagi kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk semua majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC boleh tetap menjaga kekompakan, diberikan sehat jasmani rohani, saling mengasihi, saling menolong, dan tetap bersukacita senantiasa dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah, dan juga melayani pekerjaan Tuhan. Berkatilah setiap aktivis kami boleh melayani dengan motivasi yang murni, tujuan yang mulia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Amerika, untuk program vaksinasi nasional, untuk kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan berbagai macam hal ya Tuhan. Ada kebangunan rohani dan kebangunan moral, khususnya kaum liberal ya Tuhan, boleh bertobat dan kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, negara kami tercinta, berikanlah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan khususnya pemulihan COVID-19 dan vaksinasi nasional boleh berlangsung dengan baik. Berkati Pak Jokowi dan seluruh kabinet dan aparatur negara dari pusat sampai daerah. Ya Tuhan, berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, moral yang tinggi dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Keluarga kami, Handai Tolan Family, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Yang sudah mengenal Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, dan boleh menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Tuhan memberkati, entahkah melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, acara penginjilan lewat gereja, lewat penginjilan pribadi, orang-orang Kristen, hamba Tuhan, misioneri, dan dimanapun mereka melayani, Tuhan Kau menyertai, memberkati, supaya ada banyak suku bangsa yang belum mendengarkan Injil, mendengarkan keselamatan dari Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti acara persekutuan ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Entahkah masalah kesehatan, pekerjaan, masalah sekolah, relasi keluarga, bisnis, keuangan, teman hidup, status, atau ada keterikatan belenggu tertentu, atau ada berhala-berhala, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan semua itu. Tuhan berkati anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat kami yang sejati, penolong kami yang setia, Gembala yang baik, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi adalah hari Minggu. Kita tetap ada ibadah live di gereja pukul 11. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh sehat dan diberi kesempatan dan kekuatan oleh Tuhan, mari beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Dan bagi saudara yang lemah tubuh, yang sakit, dan tidak ada kesempatan hadir di Minggu pagi, saudara boleh mengikuti ibadah online Minggu sore, pukul 6, atau kalau YouTube lancar, pukul 5, saudara sudah bisa menyaksikannya di YouTube. Tuhan memberkati saudara.